Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrul Ridadipa dengan NIM 2007-2013. Pada video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Pesisir. Ada 3 pertanyaan yang akan saya jawab pada video ini. Yang pertama, pertanyaannya adalah parameter fisik kimia apa saja yang terkandung dalam air laut dan apa kegunaan mempelajari parameter-parameter tersebut. Ada beberapa parameter yang terkandung dalam air laut. Yang pertama ialah suhu, salinitas, keasaman, oksigen terlarut, nutrisi, dan kadar garam. Untuk apa kegunaan mempelajari parameter-parameter tersebut? Di antaranya itu karena parameter ini penting dipelajari karena mereka dapat mempengaruhi organisme laut dan ekosistem. Dan juga kadar garam yang tinggi dapat mempengaruhi densitas dan daya apung pada air laut, yang nantinya juga akan mempengaruhi sirkulasi laut dan pergerakan massa air. Perubahan suhu air laut, kadar garam, dan tingkat keasaman dapat menunjukkan keseimbangan perubahan pada air laut. Oleh karena itu, hal ini dapat menjadi prediksi atau mengatasi terjadinya perubahan iklim pada bumi ini. Yang kedua itu adalah faktor yang mempengaruhi kadar salinitas pada air laut. Yang pertama adalah aliran air tawar, baik itu air tawar yang dialirkan dari sungai atau air tawar dari es yang mencair. Yang kedua itu adalah curah hujan yang tinggi. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan kadar salinitas pada air laut itu berkurang. Yang ketiga ada penguapan. Penguapan dapat mempengaruhi kadar salinitas atau kadar garam pada air laut. Yang keempat adalah arus laut. Arus laut juga dapat menyebabkan terjadinya penurunan kadar salinitas dari tempat yang kadar salinitas yang tinggi terbawa ke tempat yang kadar salinitasnya rendah. Untuk pertanyaan yang ketiga itu ada ekowisata pesisir dan bagaimana kita melihat potensi pada ekowisata tersebut. Ada beberapa ekowisata pesisir, di antaranya itu adalah pantai. Mungkin ekowisata ini yang paling banyak diminati oleh masyarakat atau banyak diminati oleh pengunjung pariwisata dikarenakan tempatnya yang mudah dijangkau dan indah. Potensi yang bisa dilihat pada ekowisata pantai, yang pertama itu dengan melihat penduduk di sekitar dan minat pengunjung untuk mendatangi tempat tersebut. Yang kedua itu ada hutan mangrove. Selain dari fungsinya hutan mangrove sebagai pencegah erosi pada pantai, hutan mangrove ini juga dapat dimanfaatkan menjadi ekowisata yang akan menarik para pengunjung untuk mendatangi hutan tersebut. Wisata ini dapat dijadikan sebagai tempat pembelajaran, tempat relaks untuk masyarakat, dan tempat yang lainnya. Potensi yang dapat dilihat adalah keadaan hutan mangrove yang bisa dimanfaatkan untuk ekowisata dan penduduk di sekitar yang akan mengunjungi wisata tersebut. Yang ketiga ada wisata bahari. Wisata bahari juga akan menjadi ekowisata yang menarik bagi masyarakat, seperti halnya snorkeling, diving, dan hal yang lain yang bisa dimanfaatkan untuk wisata bahari. Masyarakat pasti tertarik dengan wisata bahari. Seperti kita ambil contoh snorkeling, itu yang ada di Sabang ramai didatangi oleh masyarakat. Potensi yang dapat dinilai dari
wisata bahari itu dengan mensurvei atau melihat keadaan laut, apakah terumbu karangnya indah atau tempat yang bisa digunakan untuk beberapa wisata bahari. Dan tempat tersebut terhindar dari hewan-hewan yang dapat membahayakan pengunjung pariwisata. Itulah beberapa ekowisata yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk di sekitar untuk dijadikan mata pencaharian ekonomi penduduk tersebut. Dalam memanfaatkan ekowisata tersebut, penduduk juga harus menjaga beberapa aturan atau syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti menjaga lingkungan dari sampah, menjaga kelestarian beberapa tempat seperti hutan mangrove, wisata bahari, terumbu karang yang jangan dirusak. Itulah ekowisata pesisir yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang akan datang. Mungkin hanya ini yang dapat saya jawab dari pertanyaan tersebut. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.